Assalamualaikum. Dulu udah pernah kita ulas, yuk sekarang kita ulas lagi karena buat sebagian kita nurunin berat badan itu ternyata sulit. Yang pradiabetes atau diabetes banyak tuh yang makin hari badannya makin gede, bahkan untuk sekedar menstabilisasi aja udah susah. Ada juga sih orang yang kesusahannya itu justru untuk naikin berat badan, tapi itu cerita yang lain lagi. Secara ilmiah, gimana sih ini penjelasannya? Nah, ilmiah tapi jangan ruwet ya. Pertama, perlu dilurusin dulu. Yang dibutuhkan untuk sehat itu bukan turunnya berat badan, tapi berkurangnya timbunan lemak. Gitu kata para ahli. Secara ilmu evolusi, menurut Dr. Lieberman dari Harvard, tubuh manusia itu senantiasa kekeh ingin mempertahankan lemaknya, kecuali kepepet. Karena ya, otak manusia itu porsi energinya amat besar dibandingkan hampir semua binatang pada saat bayi gitu ya. Kebutuhan energi untuk otak itu bisa 50% dari kebutuhan total, dan pada saat orang kerja fisik pun itu otak masih menyerap sekitar 20% dari total energi. Nah, demi untuk mencukupi kebutuhan itu, maka sel-sel tubuh kita senantiasa menghimpun cadangan energi kapanpun ada kesempatan dan tidak ingin melepaskannya. Kodratnya udah kayak gitu. Terus gimana kalau dari sisi pengelolaan nutrisi? Nah, yang sulit nurunin timbunan lemak itu jelas sih teorinya. Itu karena sistem pembakaran lemak macet atau slow atau pendeknya keganggu. Kemarin udah pernah kita ulas, yuk kita lanjut. Apa sih pengganggu yang sifatnya tipikal? Ibarat kata nih ya, jalan desa yang sunyi sepi. Itu juga tetap macet total kalau ada pohon tumbang melintang jalan atau jembatannya ambles kena longsor. Bisa juga macet terjadi karena anomali, lampunya merah aja terus, nggak pernah hijau. Jadi salah di persinyalan. Bisa juga cenderungnya akan lebih macet atau slow kalau jalannya bolong-bolong, jelek atau gimana gitu. Nah, soal bakar lemak, kira-kira gitu juga. Selain kecenderungan seiring proses evolusi tadi, sel-sel tubuh kita itu punya kecerdasan dan cenderung kayak si Udin penggemar durian. Kalau Udin makan durian tuh ya, yang didulin tentu yang paling gampang disantap, yaitu yang udah terhidang di meja. Nggak usah ngupas, nggak usah apa, langsung sikat, langsung embat, sapa sing liwat. Wilih, kayak saya lagu dangdut nih. Nah, setelah yang terhidang habis, barulah dia cari durian utuh di dapur atau di mana, dia kupas dulu dan seterusnya supaya siap dimakan. Karena bagaimanapun, dia itu bukanlah gajah yang bisa makan durian sak kulit-kulitnya. Prioritas terakhir, kalau di sekeliling udah habis, barulah Udin nyari durian di hutan, yang masih di atas pohon. Itu pun dia akan batalkan metikin durian yang masih di pohon, kalau dia ngelihat ada tanda larangan. Hati-hati, jangan masuk hutan, ada ular kobra. Nah, persinyalan tuh. Atau ularnya nggak ada pun, itu metik durian di hutan, bisa dapatnya dikit kalau keganggu celeng seliuran lah, atau si Udinnya nggak fokus, karena sambil ngecengin si kembang desa misalnya. Atau ada gangguan lain dalam berbagai bentuknya, atau dianya kurang skillful dalam memetiknya. Nah, durian yang masih di hutan itulah padanannya timbunan lemak di tubuh kita. Kalau ada yang tinggal pakai, timbunan lemak nggak akan dibakar. Yang tinggal pakai itu glukosa dalam darah. Ibaratnya ini durian yang terhidang di meja. Kalau glukosa darah menipis, tubuh kita ngupas glukosa baru, yaitu dengan membongkar cadangan glikogen, gula juga yang terkompresi di liver atau otot kayak gitu. Kalau glikogen menipis, barulah dia jalankan proses bakar lemak yang kelasnya kayak nyari durian di hutan tadi. Kalau yang biasa makan gula karbo lemak sedikit, itu cadangan glikogennya juga biasanya tipis. Tapi kalau biasanya gembul, glikogennya bisa banyak banget, semalaman tidur mingkem tetap belum habis juga. Nah, pembakaran lemak ini juga terhalang kalau ada tanda larangan, dalam tanda kutip bisa berupa hormon insulin atau hormon stres, atau bisa juga terhalang oleh keberadaan mTOR namanya. Biasanya seperti itu. mTOR ini menandakan bahwa di dalam darah protein asam amino masih kental. Nah, kalau mTOR tidak segera menyingsing, ya kayak si Udin kalau di hutan ketemu kembang desa, urusan duriannya nggak terprioritaskan. Ujungnya tubuh kita itu yang dibakar protein asam amino kali ya, dan bukannya bakar lemak, sehingga timbunan lemak tidak bergeming. Nah, terus bakar lemak itu kecepatannya juga bisa kencang, bisa slow, tergantung konstelasi dan arahan dari para stakeholder. Nah, kalau konstelasi gut makrobiomnya keacak-acak, bisa tuh dia meredam pembakaran lemak. Bisa juga sinyal yang nahan itu dari diri kita sendiri berupa yang tadi itu, insulin, IGF-1 atau mTOR atau hormon-hormon stres. Lanjut lagi ya, kalau sel-sel di tubuh kita udah fokus, butuh energi lebih, dan tidak ada sinyal-sinyal lain yang membelokkan ke urusan lain, barulah bakar lemak atau proses ketosis ini terinisiasi. Yang kecepatannya juga beda-beda untuk setiap orang. Yang udah biasa perut kosong, biasa fasting, teradaptasi,
ini ketosisnya bisa segera kenceng, tapi kalau kurang pembiasaan, slow finish. Nah, ujungnya badan terus jadi lemes, loyo, shorted energi, defisit energi, sambil bakar lemaknya juga belum jalan. Untuk pembiasaannya gimana? Berbagai teknik fasting, puasa kesehatan kita udah sering bahas. Ini kata kunci penting nih, teknik fasting. Selain kemampuan adaptasi, kebugaran berbagai organ, sampai sel-sel yang terkecil itu juga menentukan kalau serba prima, ibarat kereta api Argo gitu, kecepatannya bisa gaspol, tapi kalau relnya geol-geol, lirih. Nah, lebih kencang maksimal lagi kalau ada pengkondisian yang top marko top, kita kecukupan tidur, deep sleep, REM sleep. Ilmu tidur kita juga sering bahas. Bakar lemak juga akan lebih ngegas kalau kebutuhannya itu banyak. Si Udin kan sama tuh ya. Kalau butuhnya dikit, dia metiknya dikit. Tapi kalau orang-orang pada nitip, beda lagi. Dalam hal bakar lemak, kebutuhan muncul lebih banyak kalau kitanya kerja keras atau olahraga keras, olah fisik keras, atau olah pikir secara keras. Kalau olahraga dan kerja keras, dapat tahu kali ya. Tapi memunculkan gelombang gamma di otak kita, izin ini ya. Saya gambarkan lagi satu ilustrasi buat yang belum paham. Orang naik sepeda gitu, atau belajar renang, atau belajar nyopir, waktu masih belajar, newen tuh, refleksnya belum kebentuk, gelombang otaknya kenceng banget, amat menguras energi, tapi kalau udah terampil, butuh energinya dikit aja, jadinya sepeda santai. Nah, ini tipsnya Dr. Lieberman, ahli soal evolusi manusia tadi. Bagian otak, kalau bisa, itu dijadiin andalan untuk penyedot energi paling kenceng, fokuslah ke situ. Kalau mau memaksimalkan pembakaran lemak, ini satu kata kunci lagi. Belajar-belajarlah ilmu-ilmu baru, skill baru, asal otak yang kira-kira sampai perlu mengkoordinasikan tangan, kaki, dan beberapa indera kita secara sekaligus real time kayak gitu. Entah belajar gitar, piano, drum, silahkan aja sukanya apa. Atau bungee jumping, terjun payung, wih ngeri sih tapi kalau sampai ke situ-situ. Slow bakar lemak bisa juga karena mesin pembakarnya keganggu. Misalnya bagian lever atau serangkaiannya keganggu fatty liver, keganggu beban obat-obatan suplemen. Nah, ini harus di-healing juga. Selain organ besar itu, ingatlah generator energi yang kecil-kecil yang ada di sel-sel kita, yaitu si favorit kita, mitokondria. Terus kita juga harus paham adanya fenomena homeostasis yang kemarin itu. Singkat kata yaitu tadi, asupan kalori udah diet ketat pun itu bakar lemaknya bisa minim kalau ada faktor-faktor penghalang, bisa juga slow dan perlu waktu lama sekali kalau kita kurang healing, kurang fasting, kurang sleeping. Dan kalau bakar lemaknya slow, itu untuk nurunin 1 kilo aja bisa perlu 1 bulan dengan susah payah. Nah, padahal untuk naikin 1 kilo cuma perlu 2 kali 24 jam, tamu harap lapor. Satu lagi ya, agar pembatasan itu tidak direaksi oleh tubuh kita dengan perlambatan healing, mestinya yang dibatasi itu suplai bahan bakar toh, lemak, gula, karbo dibatasi, tapi asupan protein harus tetap cukup. Nah, kalau giringannya kayak gitu, semoga proses peremajaan sel-sel itu tetap jalan dengan semestinya, jadi langsing tapi sehat. Itu deh kira-kiranya, terima kasih.